Thank you Jesus. Shalom saudara, kita akan sama-sama connected in Jesus. Dan kita mau menyanyikan pujian, mendengar isi hati Tuhan. Siapkan hati kita dan berikan waktu untuk Tuhan sejenak. Thank you Lord. Thank you Jesus. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu, tak ingin ku terpisahkan dekat denganmu. Itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Ku menyembah-Mu, tak ingin ku terpisahkan dekat denganmu. Itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Ku nikmati kehadiran-Mu Tuhan. Engkaulah yang selalu ku damba Tuhan. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Menyembah-Mu
segenap hatiku. Menyembahmu dengan segenap hatiku. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Oh, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Oh, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Oh Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Shalom, haleluya, puji Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam Connected in Jesus, terhubung dengan Yesus. Yohanes 15:5 mengatakan, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Kita harus terhubung, terkoneksi dengan Yesus setiap hari. Jika kita tidak terhubung, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tidak ada kemampuan, kekuatan jika kita terlepas dari Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kita harus connected in Jesus,
terhubung dalam Yesus, maka kita akan berbuah lebat, kita akan bertumbuh. Kesehatan mental kita akan stabil. Depresi, kekecewaan, kepahitan tidak akan lagi, akan pergi menjauh dari kita jika kita terhubung dengan Yesus Kristus. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Mari ketik di kolom chat. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Puji Tuhan. Senang sekali bisa menyapa guys, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Connecting Jesus hadir setiap hari Senin sampai Jumat pada pukul 5 pagi dan pada pukul 7 malam waktu Indonesia Barat, Senin sampai Jumat. Mari bagikan, share link live streaming ini atau akun-akun kami, postingan-postingan dari akun media sosial kami, Inspirasi Kristen Digital Ministry Indonesia, Be Blessed Community, Gembala Yesus, Motivasi Alkitab, dan lain sebagainya. Share di akun-akun kami yang kami posting setiap hari, di TikTok kami, di Instagram kami, Facebook, dan YouTube kami. Semua kami persembahkan demi hormat dan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan malam hari ini, mari sama-sama kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus atas kasih setiamu, penyertaan-Mu, anugerah-Mu, pengampunan-Mu yang Kau telah berikan bagi kami umat manusia di muka bumi ini. Kami yang percaya malam hari ini tersungkur di bawah kaki-Mu Tuhan Yesus. Kami ingin mendengarkan firman-Mu. Buka hati kami. Hadirlah Roh Kudus malam hari ini untuk menegur kami, mendewasakan kami, menuntun kami dalam kebenaran, dan menyatakan segala kesalahan-kesalahan kami. Berfirmanlah Tuhan Yesus, pakai bibir mulut hamba-Mu ini. Biarlah Roh-Mu yang berbicara melalui bibir mulut hamba-Mu ini. Hamba-Mu terbatas Tuhan Yesus, Engkau yang tidak terbatas. Sembunyikan hamba-Mu di belakang kayu salib-Mu, Engkau yang di depan hamba-Mu. Malam hari ini kami semua yang percaya jemaat online, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin, amin. Haleluya. Puji Tuhan. Senang guys bisa menyapa, perkatakan hari ini hari berkat, hari ini hari mujizat, hari ini hari kemenangan, hari ini hari damai sejahtera, hari ini hari sukacita. Haleluya. Perkatakan setiap hari, setiap memulai hari, ataupun setiap saat perkatakan kata-kata yang positif yang memberkati kita, beri kita kekuatan. Setiap hari kita harus mengucap syukur dalam segala hal juga. Apapun itu, baik kondisimu baik, buruk, suka, duka, mengucap syukur dalam segala hal. Maka semua berkat-berkat, kedamaian, sukacita, dan sejahtera akan terus menyertai engkau jika engkau mengucap syukur dalam segala hal. Karena Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. God is good all the time. All the time, God is good. Perkatakan itu. God is good all the time. All the time, God is good. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita membuka firman Tuhan malam hari ini. Sama-sama kita buka dalam Lukas 23 ayat 34. Lukas 23 ayat 34. Mari kita sama-sama buka firman Tuhan. Lukas 23 ayat 34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Haleluya, puji Tuhan. Dari firman Tuhan malam hari ini, tema saya malam hari ini yaitu belajar mengampuni. Belajar mengampuni. Haleluya, belajar mengampuni. Pengampunan adalah superpower. Pengampunan adalah superpower, kekuatan yang luar biasa yang membebaskan kita dari penjara kepahitan. Konteks ayat ini ditulis, konteks ayat ini yaitu pada saat Yesus sedang disalibkan di kayu salib. Di tengah penderitaan, penyaliban yang luar biasa, ketika orang-orang mencaci maki, meludahi, memfitnah, dan tentara memaku tangannya Yesus, Yesus justru berdoa. Yesus meminta pada Bapa untuk mengampuni mereka yang menyalibkan dia, yang memaku dia. Ini bukan hanya teladan pengampunan tertinggi, tapi juga menunjukkan bahwa pengampunan adalah pilihan, bukan perasaan. Pengampunan adalah pilihan, bukan perasaan. Kalau perasaan, jika dia baik ke saya ampuni. Jika dia perhatikan saya mengampuni kesalahannya. Tapi kalau mengampuni adalah pilihan,
orang yang bersalah, orang yang tidak kita kenal, siapapun yang menyakiti kita, mengkhianati kita, pilihan kita mengampuni. Karena Yesus sudah lebih dulu mengampuni kita di atas kayu salib. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Luar biasa. Biarlah sukacita terus. Segala depresimu, kepahitanmu, burnoutmu, kecewamu, iri hatimu, amarahmu, malam hari ini Tuhan Yesus lepaskan. Biar kita terus mengampuni kepada musuh-musuh kita. Paling berat kalau mengampuni musuh. Paling berat, dunia ini berat sekali untuk mengampuni musuh. Mari malam hari ini seperti Yesus telah mengampuni dosa-dosa kita, kita harus mengampuni sesama kita. Siapapun mereka, ampuni. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kadang-kadang orang dunia sekarang, Bapak ampuni mereka karena mereka tidak tahu siapa saya. Itu yang terjadi. Kamu belum tahu ya siapa saya. Kamu belum tahu siapa koneksi saya. Kamu belum tahu di belakang saya. Semua dunia pernah katakan seperti itu. Malam hari ini, lepaskan segala emosimu, kepahitanmu untuk mengampuni orang yang menyakitimu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Guys, teman-teman, siapa yang pernah ngalamin kira-kira diputusin pacar lewat WhatsApp? Siapa? Jujur mengakui. Atau pernah dikhianati teman-teman dekat? Pernah dikhianati pasangan, suamimu, istrimu, keluargamu? Pasti rasanya pingin langsung balas, bukan? Pingin langsung balas dendam, atau bahkan pingin langsung status di media sosial jika ada orang menyakiti hati kita. Tapi hari ini, malam hari ini, kita mau membahas soal pengampunan, tentang senjata rahasia yang paling powerful dari semua film balas dendam di Netflix maupun di bioskop maupun di box office film-film Hollywood, yaitu pengampunan. Pengampunan kita akan bahas malam hari ini, yaitu pengampunan. Kalau Yesus punya status WA waktu itu, waktu disalib, mungkin Yesus akan tulis, lagi disakitin, tetap mendoakan yang nyakitin. Forgiveness is my power. Seperti itu mungkin hashtag Yesus. Karena Yesus adalah kasih. Allah itu adalah kasih. Esensi sesungguhnya kasih itu Allah sendiri. Jadi Allah mengasihi kita bukan karena mut-mutan, karena dia lagi senang dia mengasihi. Kalau enggak. Allah itu adalah kasih. Jadi dia mengasihi. Berkali-kali kita jatuh, berkali-kali kita masuk lumpur dosa, tetap Allah masih mengasihi kita, masih memberikan second chance pada kita. Malam hari ini second chance diberikan oleh Yesus padamu, pada engkau guys. Second chance malam hari ini Yesus berikan kepada semua yang menyaksikan malam hari dimanapun berada. Malam hari ini second chance Yesus berikan untuk kau. Pengampunan. Yesus akan putihkan dosamu seperti salju. Mari, mengampuni itu mengampuni itu pilihan. Mengampuni itu pilihan, bukan perasaan. Mengampuni itu pilihan. Apapun yang terjadi, kondisi apapun, engkau sudah marah sekalipun, dikhianati, difitnah, dicaci maki, pilihanmu tetap harus mengampuni. Bukan perasaan kita, kalau dia baik, kalau dia memberikan sesuatu pada saya ampuni dia. Kalau dia berlutut meminta-minta maaf di bawah kaki saya maafkan dia. Sebelum orang lain meminta maaf, engkau sudah maafkan duluan. Engkau telah mengampuni duluan. Itulah pilihan, bukan perasaan. Karena Yesus mengatakan tadi dalam Lukas 23:34, Bapa, ya Bapa, ampunilah mereka. Kita berat. Dunia seperti itu, berat untuk mengampuni musuh-musuh kita, orang yang mengecewakan kita, berat. Saya pernah di level itu. Mengampuni orang yang menyakiti saya, mengkhianati saya, memfitnah saya, berat. Tapi Tuhan ubahkan hati saya. Saya lepaskan pengampunan kepada orang-orang yang menyakiti hati saya, mengkhianati saya. Saya melepaskan pengampunan. Maka sukacita, damai sejahtera akan mengalir terus dalam kehidupan pribadi kita dimanapun kita berada. Sampai saat ini dimensi saya, orang mau fitnah, mau caci maki, mau bilang apapun, saya mau mengucap syukur dalam segala hal. Tuhan baik. Bapa, ampuni mereka, ampuni mereka, ampuni mereka. Selalu saya perkatakan ampuni mereka, ampuni mereka. Karena buat apa? Tidak ada untungnya bagi saya untuk ibarat tidak mengampuni. Ini ibarat kita orang lain minum racun. Ibarat kita minum racun, kita harap orang lain yang mati. Pengampunan itu ibarat
kita minum racun, kita mau orang lain yang mati. Di mana-mana orang yang minum racun, dia yang mati sendiri, bukan orang lain. Seperti itulah kalau kita kepahitan. Kita kepahitan terus, orang lain cuek, acu tak acu. Mereka senang-senang, kita yang sakit hati. Buat apa? Malam hari ini lupakan semua kekecewaanmu, masalahmu. Ampuni musuh-musuhmu malam hari ini. Ampuni istrimu, ampuni suamimu, ampuni anak-anakmu, ampuni orang tuamu, ampuni rekan kerjamu, ampuni keluargamu. Apapun itu semua dalam aspek kehidupanmu, mengampuni. Karena itu adalah pilihan, bukan perasaan. Tiba-tiba mood, ampuni. Tiba-tiba nggak mood, nggak ampuni. Itu perasaan. Haleluya. Mengapa Yesus bisa mengampuni di saat tersakiti? Mengapa Yesus bisa mengampuni di saat tersakiti? Karena pengampunan bukan tentang perasaan yang enak. Pengampunan bukan perasaan yang enak. Pengampunan adalah keputusan untuk tidak menuntut balas. Itu yang Yesus mau ajarkan pada kita. Di saat tersakiti, pengampunan itu bukan perasaan, tapi pilihan, keputusan. Yesus memilih mengampuni di tengah penderitaan. Kalau kita disakiti, kira-kira kita sanggup gak? Jujur aja, guys, siapapun yang menyaksikan tayangan ini. Kalau kita disakiti, bisa gak kita mengampuni? Saya ragukan. Dunia masih berat untuk mengampuni, tapi firman Tuhan jelas di sini. Kita harus mengikuti karakter Kristus, mengampuni di tengah penderitaan kita, mengampuni di tengah kekecewaan hati kita, di tengah kepahitan hati kita. Mengampuni. Ini bukan permintaan, ini pilihan hidup kita. Pilihan hidup, bukan permintaan. Tegas di sini jelas, harus mengampuni. Kasihilah musuhmu. Doakanlah mereka yang mengenai kamu. Ini kan berat bagi dunia. Dunia bilang kalau tampar pipi kiri, Yesus katakan kasih pipi kanan. Kalau dunia enggak, tampar pipi kiri, balas kaki kanan, balas kaki kiri. Itu yang terjadi di dunia. Beda mengampuni ala Yesus. Bedanya mengampuni versi Yesus adalah tanpa menunggu minta maaf. Yesus tidak minta maaf. Tidak menunggu minta maaf dari orang-orang Farisi, orang ahli Taurat pada waktu itu, bangsa prajurit Romawi waktu itu, untuk minta maaf dulu baru Yesus mengampuni mereka. Enggak, tanpa menunggu minta maaf, Yesus mengampuni mereka. Dia dulu yang mengampuni mereka tanpa syarat. Meskipun mereka masih mencaci maki dia, tanpa syarat dia mengampuni. Malam hari ini Yesus tanpa syarat mengampuni engkau. Guys, tanpa syarat Yesus telah mengampuni engkau di atas kayu salib. Malam hari ini engkau ampuni juga musuh-musuhmu. Siapa yang menyakitimu, mengecewakanmu, ampuni malam hari ini. Kata dunia, kata orang politik di luar sana, saya sudah mengampuni dia Pak Pendeta, tapi saya tidak akan melupakan perbuatannya. Ini yang parah ini. Gitu. Orang politik mengatakan seperti itu. Orang dunia seperti itu. Saya sudah mengampuni dia Pak Pendeta, tapi saya tidak akan melupakan perbuatannya. Ini masih abu-abu ini. Ini bukan berkata Kristus ini. Bukan berkata Kristus ini. Ini dunia sekali. Malam hari ini Yesus mengampuni tanpa syarat. Engkau juga harus melakukan seperti itu tanpa syarat. Haleluya. Yesus mengampuni untuk apa? Untuk kebaikan si pelaku. Kenapa? Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Untuk kebaikan si pelaku, untuk kebaikan orang-orang ahli Taurat, orang Farisi, orang Yahudi waktu itu yang menyalibkan Yesus, prajurit-prajurit Romawi yang menyalibkan Yesus. Yesus mau itu untuk kebaikan mereka. Karena apa? Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus katakan pada Bapa di sorga. Kalau kita orang dunia masih merasa ego, masih tinggi, masih merasa hebat, punya segala-galanya, kita akan katakan, Bapa ampuni mereka, karena mereka belum tahu siapa saya. Itu yang terjadi. Itu, kamu belum tahu siapa saya, kamu belum tahu koneksi saya, kamu belum tahu siapa bos saya, kamu belum tahu jenderal siapa di balik saya, kamu belum tahu siapa dan siapa. Itu masih ego. Gitu. Mari, dalam Efesus 4 ayat 32 mengatakan, Efesus 4 ayat 32 mengatakan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Haleluya. Kenyataannya Yesus mengampuni orang yang memangku tangannya. Yesus mengampuni yang caci maki dia, mengampuni yang sering mengecewakan dia. Jelas ini Efesus 4:32 mengatakan, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Ramah kepada siapa orang? Jangan hanya kita ramah kepada orang-orang yang membantu kita, yang memberkati kita. Siapapun, orang miskin, orang susah, panti asuhan, panti jompo, bersikaplah saling ramah seorang terhadap yang lain. Bersikaplah
saling penuh kasih mesra. Jangan kita pilih-pilih. Kita ramah, kita mengasihi kalau dia berbuat baik pada saya. Kalau tidak, ngapain? Saya tidak kenal juga dia. Tidak ada kontribusinya dalam kehidupan saya. Ngapain saya bantu? Itu kita harus jelas ini. Ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Mari malam hari ini penuh kasih mesra, saling mengampuni. Ramah terhadap orang lain, siapapun dia. Jadi mari malam hari ini semua kita bertobat, minta ampun. Tuhan, saya masih egois selama ini. Saya sulit mengampuni musuh-musuh saya, orang-orang yang mengecewakan saya. Malam hari ini lepaskan pengampunan kepada siapapun yang pernah menyakiti engkau, mengecewakan, memfitnah engkau, mengampuni. Yang kedua, mengampuni itu membebaskan diri sendiri. Mengampuni itu membebaskan diri sendiri. Dikatakan dalam Lukas 22, 23, 34 mengatakan tadi, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus katakan, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Siapa yang diuntungkan dari pengampunan? Siapa yang diuntungkan dari pengampunan? Bukan si pelaku yang langsung berubah, bukan masalah yang langsung selesai. Kita sendiri yang dibebaskan dari kepahitan. Hati kita yang tidak lagi dipenjara oleh dendam. Hidup kita yang bisa move on lagi dengan damai. Itu yang diuntungkan dari pengampunan ini. Jadi sekali lagi saya katakan, siapa yang diuntungkan dari pengampunan? Bukan si pelaku yang langsung berubah, bukan masalah langsung selesai, tapi kita sendiri dibebaskan dari kepahitan. Kita sendiri tidak lagi dipenjara oleh kepahitan, oleh dendam, dan hidup kita bisa move on dengan damai sejahtera. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Yang terakhir, manfaat mengampuni. Manfaat mengampuni ini ada 3 poin. Manfaat mengampuni yaitu pertama, mental health kita atau kesehatan mental kita lebih baik lagi. Kita tidak pernah ada kecewa lagi, ada kepahitan lagi. Kita terus memaafkan, mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Ampuni karena Yesus telah lebih dulu mengampuni kita di atas kayu salib. Relationship kita lebih sehat, hubungan kita lebih sehat, dengan siapapun kita lebih sehat. Tidak ada saling curiga mencurigai, tidak ada ego lagi. Kita ramah dengan seorang terhadap yang lain, mengasihi seorang terhadap yang lain, dan pertumbuhan spiritual kita makin nyata. Ada karakter Kristus dalam kehidupan kita jika kita mau mengampuni. Ada karakter Kristus, ada buah-buah roh, ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesetiaan, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu yang ada jika kita mengampuni, mau mengampuni. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Biarlah malam hari ini kita untuk belajar terus mengampuni kepada musuh-musuh kita, kepada siapapun yang menyakiti kita. Malam hari ini berikan pengampunan, lepaskan pengampunan. Karena apa? Karena Tuhan Yesus telah mengampuni kita di atas kayu salib. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita tutup ibadah pada malam hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Malam hari ini Engkau telah ajarin kami untuk mengampuni seperti Engkau telah mengampuni dosa-dosa kami. Kami diajarkan untuk kami tidak egois. Kami tidak menyalahkan orang lain, tapi kami mengampuni setiap orang yang menyakiti kami, memfitnah kami, mencaci maki kami. Kami lepaskan pengampunan malam hari ini. Kami datang kepadamu untuk kami mohon ampun semua dosa-dosa kami yang kami lakukan. Kami selama ini balas dendam kepada orang. Kami sulit mengampuni. Kami kepahitan. Malam hari ini Engkau bebaskan kami. Karena kami telah mengampuni orang-orang yang bersalah pada kami seperti Engkau telah mengampuni kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya percaya malam hari ini second chance telah Engkau berikan pada kami. Engkau telah mengampuni segala dosa kesalahan kami. Malam hari ini kami akan mengampuni juga orang yang bersalah pada kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk jemaat online yang menyaksikan tayangan ini. Diberkatilah pendidikanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah orang tuamu, diberkatilah anak cucumu. Apapun yang kau lakukan, kau kerjakan, Tuhan Yesus buat berhasil. Yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang terbelenggu dibebaskan, yang merasa letih, lesu, berat, Tuhan Yesus pulihkan malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita mengangkat tangan, kita terima berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Sampai berjumpa pada besok malam. Connected in Jesus. Haleluya, puji Tuhan. Saya yakin firman Tuhan dan juga pujian-pujian yang kita naikkan akan menjadi kehidupan di dalam keseharian kita. Kiranya Roh Kudus pimpin kita dan kita tutup Connected in Jesus hari ini dengan pujian ini. Hanya Kau yang jadi tempat jawaban dan tempat kami
Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Yang ada padaku semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Sampai berjumpa di Connected in Jesus di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.